Komisi Perlindungan Anak Indonesia akhirnya dikecam habis oleh Komisi 8 DPR RI. Dalam rapat audiensi, Komisi 8 menjuluki bahwa KPAI itu adalah macan ompong, sebuah komisi yang tidak berfungsi, yang tidak mampu untuk menjalankan tugasnya sebagai Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Ini tentunya sangat memalukan bagi Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang selama ini selalu berkuar-kuar di media sosial menentang segala kebijakan dan segala keputusan dari Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi itu. Mari kita simak terlebih dahulu cuplikan video berikut ini. Saya melihat kalau dari kewenangannya ibaratnya macan ompong, ya, nggak ada fungsi saya lihat apa-apa dibandingkan dengan LPSK. LPSK ini kemarin ada kejadian seorang guru memperkosa muridnya dan menggauli anaknya di Brandan. Ini LPSK menangani secara khusus. Harusnya ini adalah tugas KPAI sebenarnya. Mereka diberi hak prosedural. Mereka diberi bantuan rehabilitasi, psikologi, dan fasilitas restitusi. Diberikan kompensasi uang malahan kepada anak korban tersebut. Padahal itu adalah lembaga perlindungan saksi dan korban. Kalau kita lihat di sini, menyangkut KPAI ini kepanjangannya Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Tetapi kenapa lebih menyentuh lagi LPSK memberikan kontribusi kepada anak tersebut? Ini menjadi pertanyaan juga nih. Apa tugas-tugas KPAI juga? Saya juga di daerah tidak ada menyentuh kok dengan masyarakat yang menjadi korban khusus untuk anak-anak. Makanya kalau bisa ini Bu, kita revisi lah ini undang-undangnya. Agar KPAI ini lebih dominan daripada LPSK yang memberi santunan kepada korban tersebut daripada KPAI ini. Nggak ada apa-apanya. Mengenai kekerasan terhadap anak ya, ini sering terjadi, saya lihat ya, anak-anak yang khususnya orang tuanya banyak kerja di luarannya, terutama di area pasar yang saya saksikan sendiri. Ketika saya turun ke lapangan, itu setiap pagi tuh anak-anak mereka disabetin sama sabuk orang tuanya. Dan saya juga mendapatkan berita lagi yang menyedihkan ya, ada anak yang sekolah SMA ya, itu pertama kerja sebagai di mengolah kecantikan, ternyata digiring lagi ke Kamboja dan akhirnya di sana dipaksa untuk mengoperasi judi online. Saya sangat berharap KPAI ini merupakan lembaga yang menjadi payung perlindungan khusus terhadap anak-anak kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa sekalian, saya secara pribadi sangat mendukung bila Komisi Perlindungan Anak Indonesia itu dibubarkan saja daripada hanya mau menghabiskan anggaran, daripada hanya mau menghabiskan uang rakyat. Karena pada akhirnya kita melihat bersama-sama bagaimana kinerja dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia ini yang sama sekali tidak ada gunanya. Kerjanya hanya berkoar-koar di media sosial. Padahal hari ini kita menyaksikan ada begitu banyak anak-anak Indonesia yang hidupnya masih terlantar. Ada yang kita temukan di lampu merah, ada yang kita temukan di kolong jembatan, ada yang kita temukan di emperan toko, ada yang hamil di luar nikah, ada berbagai macam kasus yang datang dari pondok pesantren dan lain sebagainya. Apa kira-kira fungsi Komisi Perlindungan Anak Indonesia ini? Sehingga saya secara pribadi sangat mendukung kalau memang DPR pada akhirnya memutuskan untuk merevisi undang-undang tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia ini. Jujur, ketika kita melihat aksi-aksi protes yang dilakukan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia terhadap kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi yang adalah Gubernur Jawa Barat, pada akhirnya kita rakyat Indonesia diberitahu
dipertontonkan dengan ketololan dan kebodohan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia ini, di mana mereka hanya mau menjual narasi, di mana mereka hanya berkoar-koar di media sosial tanpa pernah melakukan aksi kerja nyata. Beberapa waktu yang lalu, Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi sempat menantang kepada Komisi Perlindungan Anak Indonesia ini agar jangan hanya berkoar-koar di media sosial, tetapi persembahkanlah aksi kerja nyata untuk membantu pemerintah di Provinsi Jawa Barat, untuk mendidik anak-anak yang terlibat dalam tawuran, untuk mendidik anak-anak yang terlibat dalam kasus-kasus narkoboy dan lain sebagainya. Tetapi apa yang terjadi? Sampai hari ini, Komisi Perlindungan Anak Indonesia sama sekali tidak mampu untuk melakukan aksi-aksi kerja nyata untuk menyelamatkan anak-anak Indonesia ini. Kalau kita perhatikan, memang hari-hari belakangan ini banyak sekali kasus yang datang dari anak-anak. Entah itu tentang kasus pemerkosaan, entah itu tentang kasus anak-anak yang hidupnya di kolong jembatan, yang ngemis di lampu merah dan lain sebagainya. Sehingga kita sebagai rakyat pastinya mempertanyakan tentang kapabilitas, tentang integritas, tentang kinerja dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia ini. Jujur, saya sangat mendukung langkah yang diambil oleh Dewan Perwakilan Rakyat, terlebih khususnya DPR di Komisi 8 ini. Kalau bisa, Komisi Perlindungan Anak Indonesia itu dibubarkan saja, daripada hanya menghamburkan uang negara yang sama sekali tidak dapat dimanfaatkan dengan baik oleh manusia-manusia pengecut, oleh manusia-manusia pecundang yang hanya mau mementingkan diri mereka sendiri itu. Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang selama ini kita harapkan sebagai garda terdepan untuk melindungi anak-anak Indonesia, tetapi ternyata mereka bukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia, melainkan komisi perusak, komisi pecundang, komisi yang sama sekali tidak ada fungsinya untuk memberdaya anak-anak bangsa yang terlibat dalam tawuran-tawuran itu. Sekali lagi, saya yang adalah rakyat jelata sangat mendukung penuh apa yang disuarakan oleh DPR RI di Komisi 8, bahwa kalau bisa KPAI itu dibubarkan saja karena sama sekali tidak ada fungsinya. Fungsinya mereka hanya mau membuat kegaduhan di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Fungsinya mereka hanya mau menghambat program-program pemerintah, kebijakan-kebijakan pemerintah yang mau memanusiakan manusia, khususnya generasi-generasi penerus bangsa, seperti yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi yang adalah gubernur di Jawa Barat itu. Mari kita simak lagi komentar dari netizen yang lain. Sumpah warga gue gemes banget, gue kesel banget terkait pernyataan si ketua KPAI itu, si Ibu EAI Mariati Soleha, yang katanya kalau KPAI ini tugasnya hanya mengawasi. Dari dulu juga kita selalu bilang tugas kita hanya pengawasan. Pengen gue unyeng-unyeng itu kudungannya, sumpah beneran kesel gue. Ibu, hei ibu yang terhormat ya, dengerin. Di Indonesia ini tuh udah tidak butuh yang namanya pengawasan. Kalau tidak disertai dengan solusi dan tindakan, percuma, buat apa? Masalahnya ini lu kan perlindungan anak. Lu harusnya bisa melindungi anak itu bukan hanya dari segi pengawasan, tapi lu berikan tindakan yang nyata. Gimana cara melindungi anak, begitu. Jangan hanya dikit-dikit mentalnya yang dilindungi, cuma diawasi. Buat apa? Hah? Mental, tapi tindakan nyatanya lu kagak ada. Buat apa? Ibarat kata nih, gua kasih contoh lu ya. Ada anak-anak yang mabok-mabokan, minum minuman keras, tahu-tahu dia overdosis gara-gara minum minuman oplosan kayak begitu. Terus apa yang lu ambil sebagai perlindungan anak itu? Apa tindakan yang lu ambil? Cuma duduk manis aja, cuma mengawasi, lihat berita-berita gitu, keburu modar yang ada tuh anak-anak.
Kalau emang lu kerja untuk perlindungan anak, setidaknya lu setelah diawasi, lu ambil tindakan. Tindakannya apa? Lu bawa tuh anak-anak ke rumah sakit yang overdosis itu. Lu bubarin, lu cari siapa penjual minuman kerasnya. Lu laporin, lu bawa ke jalur hukum. Biar pada kapok, jangan lagi jual-jual begituan. Begitu, jangan cuma diawasi. Anak-anak, sekian persen terkait minum-minuman keras, inilah itulah, mentalnya itu harus kita benahi. Tiba ngoceh doang kayak gitu, buat apa teori-teori doang lu? Tindakan. Ini siapa sih? DPRD apa DPR yang mengesahkan undang-undang terkait KPAI? Kalau KPAI itu tugasnya, tupoksinya itu hanya mengawasi. Coba revisi coba. Percuma dia dibayar untuk perlindungan anak kalau kerjanya Cibang hanya mengawasi. Coba revisi, dibikin lagi yang baru. Tugas KPAI itu selain mengawasi tapi memberikan solusi dan tindakan terhadap anak-anak yang masih anak-anak terlantar, anak-anak yang ya kenakalan-kenakalan remaja kayak begitu. Coba revisi, biar kagak keenakan itu dia Tibang kerja duduk mengawasi doang. Sumpah gemes gua. Lama-lama ya, giliran ada orang aja yang kerja peduli terhadap kenakalan-kenakalan anak-anak remaja yang ingin membuat anak-anak bangsa ini lebih nasionalis lagi, lebih baik lagi buat negara ini, malah dinyinyirin. Udah jelas-jelas ada solusi, ada tindakan, malah dinyinyirin, bukannya didukung. Dikit-dikit malah hak anak, pelanggaran anak. Tapi lu sendiri kagak ada turun tangannya lu terkait tindakan, mengawasi aja. Yang ada lu mengawasi Tibang dicari keburukannya doang, itu yang ngambil tindakan terkait anak-anak yang biar anak-anak bangsa ini lebih bagus lagi, lebih baik lagi. Keburukannya yang lu cari-cari. Gemes geba, sumpah pagi-pagi. Alah. Udah, baik. Ketika Kang Deddy Mulyadi meminta KPAI untuk ikut mengurusi anak nakal, apa jawaban KPAI? Tugas kami hanya pengawasan. Saya sudah sampaikan berulang kali, tugas kami melakukan pengawasan. Jangankan untuk anak ratusan orang yang dilakukan berbagai cara, berbagai metode, berbagai program, satu orang anak pun direspon oleh KPAI. Oh, fungsinya mengawasi toh. Tapi kenapa namanya Komisi Perlindungan Anak, bukan Komisi Pengawasan Anak? Saya rasa kalau hanya melakukan pengawasan tidak harus memakai lembaga sebesar KPAI. Orang tua bisa, guru bisa, tetangga gua juga bisa. Karena pengawasan terhadap anak itu yang paling penting di rumah, di sekolah, dan di lingkungan. Yang jadi pertanyaan, gimana cara mengawasi anak-anak yang sudah tidak bisa dididik orang tuanya? Anak-anak kategori nakal, suka tawuran, minum minuman keras. Apakah KPAI punya solusi? Apakah anak nakal ini harus dikirim ke perpustakaan? Atau saat malam kita suruh anak-anak ini nongkrong di taman biar tidak tawuran lagi? Tapi kedua metode itu tidak efektif. Hei, wahai KPAI, kalian kok diam saja? Mana tidak ada tanggapannya? Kenapa program bagus di Jawa Barat kalian sibuk komentari, sedangkan dua program sampah di Jakarta kalian diam saja? Dengar baik-baik ini KPAI, di Jawa Barat itu Kang Deddy Mulyadi mulai menerapkan jam malam, di mana pelajar dilarang nongkrong lewat jam 8 malam. Karena Kang Deddy Mulyadi ini paham ya, malam hari adalah waktu yang selalu dipakai anak-anak untuk tawuran. Di saat orang tuanya tertidur, saat orang tuanya lengah, tidak mengawasi, itulah waktu yang tepat anak-anak nakal ini melakukan kejahatan. Berbeda dengan di Jakarta. Gubernurnya memberlakukan jam malam, membuka taman 24 jam, dan kocaknya lagi alasannya untuk mengurangi tawuran. Kang Deddy Mulyadi alias KDM semprot KPAI. Gua kira permasalahan Kang Deddy Mulyadi dengan KPAI atau Komnas HAM gua pikir udah selesai. Ternyata sama KPAI masih lanjut. Salam APBN, ambil positif, buang negatif. Jadi gua bisa ngeliat video tanggapan semprotannya Kang Deddy Mulyadi terhadap KPAI. Nih videonya yang ini. Saya tidak akan pilih aja saya ke KPAI satu aja, kan melindungi anak-anak tugas KPAI. Karena melindungi anak-anak tugas KPAI, maka KPAI ambil peran. Itu. Kalau hanya berkomentar, memberikan rekomendasi, ya apa maknanya? Ambil peran. Sok KPAI mengambil berapa ratus anak-anak di Jawa Barat yang bermasalah, ambil oleh KPAI kemudian bina. Gitu, saya bekerja demi rakyat bukan demi siapapun. Dan ingat loh sama KPAI bahwa hari ini di Jawa Barat apa gubernur fungsinya?
pelecehan anak di bawah umur itu masih. Maju Bapak Aing, gasken. Tapi ini Kang Deddy makumaha atuh iya. KPAI harus rapat dulu Pak, harus tuh dibanding dulu dia. Harus survei dulu ke lapangan dia dari Sabang sampai Merauke. Habis itu rapat lagi Pak, dikaji ulang lagi Pak, dievaluasi lagi Pak. Bercanda. Sementara di sisi lain ada Pak Adel Setiawan yang membandingkan Indonesia dengan negara Finlandia dan langsung di counter, langsung dibales sama cewek yang tinggal langsung di Finlandia. KPAI itu serius deh, kenapa baru pusing sekarang? Kenapa baru huru-hara sekarang setelah Kang Deddy Mulyadi itu turun tangan langsung ambil tindakan terhadap anak-anak yang bermasalah atau terhadap anak-anak yang nakal gitu loh. Selama ini tuh KPAI kemana aja kan? Emang tugas KPAI itu kan Komisi Perlindungan Anak Indonesia gitu kan? Atau mungkin KPAI-nya kekurangan anggaran untuk evaluasi dan turun terjun langsung ke lapangan, butuh anggaran lebih gitu, mungkin. Balik lagi gue bilang kayak di konten-konten gue sebelumnya, kalau cuman teori, semua orang juga bisa ngomong secara teori. Jangan adu orang lapangan dengan orang yang teoritis. Jangan ajarkan teori pada orang lapangan. Kang Deddy Mulyadi itu orang lapangan. Kalau lapangannya aja bisa, apalagi teori. Sedangkan kalau orang yang bisa teori, belum tentu bisa melaksanakan. Gimana Indonesia mau jadi negara maju kalau pemerintahannya aja banyakan komentar, banyakan teori daripada tindakannya? Jangan cuman awal-awal rencana, endingnya wacana. Apa bedanya? Kapan selesainya? Coba deh suruh Menkes Budi Gunadi cek gitu, KPAI gajinya di atas 15 juta atau 5 juta. Soalnya kata Pak Menkes Budi Gunadi kalau yang gajinya 5 juta itu nggak pintar dan nggak sehat. Mungkin KPAI gajinya nggak di atas 15 juta. Jadi gampang ngeceknya. Kalau kita ada pertemuan alumni, tanya siapa yang gajinya di atas 15 juta. Kalau masih yang di bawah 15 juta. Kalau masih banyak yang di bawah 15 juta, nah itu artinya kita belum negara maju. Apa sih bedanya orang yang gaji 15 juta sama 5 juta? Cuma dua. Satu 15 juta pasti lebih sehat dan lebih pintar. Kalau dia nggak sehat dan nggak pintar, nggak mungkin gaji 15 juta. Pasti gajinya 5 juta. Kalau dia pintar aja tapi nggak sehat, sama juga. Kalau dia sehat tapi nggak pintar, sama juga. Jadi harus sehat dan pintar. Oke guys, itu adalah komentar-komentar dari netizen yang menanggapi tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia itu. Dari saya secara pribadi, KPAI itu bukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia, tetapi Komisi Perusak Anak Indonesia. Itu adalah julukan yang tepat kepada komisi yang kerjanya hanya berkoar-koar di media sosial. Sehingga saya secara pribadi berharap bahwa pihak-pihak yang berwajib, entah itu dari wakil rakyat ataukah dari Bapak Prabowo Subianto, bisa memusnahkan saja atau membubarkan saja yang namanya Komisi Perlindungan Anak Indonesia ini. Karena kerjanya mereka sama sekali tidak berdampak kepada rakyat Indonesia. Kerjanya hanya mau menghabiskan uang, anggaran. Dan ini merupakan bahan evaluasi yang harus sesegera mungkin. Bila perlu, Bapak Prabowo Subianto harus bisa melihat semua lembaga-lembaga di bangsa ini yang tidak berfungsi, yang hanya mau menghambur-hamburkan uang rakyat, itu dibubarkan saja. Apa gunanya Komisi Perlindungan Anak Indonesia kalau kerjanya hanya berkoar-koar di media sosial? Kok sama seperti saya yang influencer? Kok sama seperti saya yang konten kreator? Padahal saya ini rakyat jelata. Saya tidak dibayar oleh negara. Saya tidak digaji oleh rakyat. Jujur, saya secara pribadi sangat mendukung penuh apa yang disuarakan oleh wakil rakyat ini. Khususnya kalian-kalian yang adalah wakil rakyat yang hari ini duduk di Komisi 8 DPR RI itu. Tolong, bubarkan saja Komisi Perlindungan Anak Indonesia itu. Mereka itu bukan Komisi Perlindungan Anak, tetapi Komisi Perusak Anak Indonesia. Komisi Pecundang Anak Indonesia. Komisi yang tidak mampu untuk bekerja. Komisi yang hanya mau menghabiskan uang negara maupun uang rakyat. Pemirsa sekalian, ini adalah fakta yang tak terbantahkan bahwa ternyata ada lembaga-lembaga di negara kesatuan Republik Indonesia ini yang kerjanya cuma berkoar-koar tetapi dibayar oleh negara. Yang kerjanya tidak berdampak kepada rakyat tetapi menghabiskan miliaran bahkan triliunan rupiah.
dari pajaknya rakyat. Sehingga dengan demikian, apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi pada akhirnya membongkar kebobrokan dan kemunafikan serta kegoblokan dan kedunguan yang selama ini biasa dipelihara oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia itu. Pantas saja, sampai hari ini kita masih menemukan anak-anak yang ngemis di lampu merah. Sampai hari ini kita masih menemukan kasus-kasus pemerkosaan, kasus-kasus anak yang hamil di luar nikah, kasus anak-anak yang hidup di bawah kolong jembatan dan lain sebagainya. Ternyata beginilah kinerja dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia ini. Semoga saja cuplikan video ini bisa menyadarkan para wakil rakyat. Semoga saja kasus ini bisa diperhatikan secara khusus oleh Bapak Presiden Republik Indonesia maupun pihak-pihak terkait agar Komisi Perlindungan Anak Indonesia ini kalau bisa sesegera mungkin dibubarkan saja. Lebih baik perlindungan anak Indonesia itu dilakukan oleh pemerintah daerah atau oleh pemerintah provinsi seperti yang dipersembahkan oleh Kang Deddy Mulyadi yang adalah Gubernur Jawa Barat itu. Karena itu akan berdampak langsung kepada rakyat. Karena itu akan memberikan efek jerat kepada anak-anak yang terlibat dalam taburan, yang terlibat dalam narkoboy, maupun kasus-kasus kriminal lainnya. Mari kita gunakan logika akal sehat kita. Mari kita bersama-sama berjuang untuk memanusiakan manusia. Karena memanusiakan manusia tidak bisa dilakukan dengan cara berkoar-koar di media sosial, tetapi harus melakukan tindakan nyata atau aksi kerja nyata seperti yang ditunjukkan oleh Kang Deddy Mulyadi yang adalah Gubernur Jawa Barat itu. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.